Di dalam ajaran Islam, hari kiamat kerap disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini untuk mengingatkan tujuan akhir umatnya bukanlah semata apa yang ia peroleh di bumi, namun apa yang bisa ia bawa di peradilan kelak dan menentukan kemana ia akan berakhir, merasakan kenikmatan surga atau abadi di neraka. Namun, bagaimana memahami bahwa hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir? Berikut ini penjelasannya ya, sahabat tentang fakta. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa menekan tombol subscribe, untuk mendukung channel tentang fakta, biar lebih berkembang dan membuat Mimin lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, kita lanjut ke videonya. Kiamat dalam Islam. Dalam bahasa Arab, kiamat atau Yaumul Qiyamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan, yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkannya sebagai penghakiman terakhir. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hari terjadinya atau meramalkan kapan kiamat akan terjadi, karena hal tersebut adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat bilakah terjadinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Urutan terjadinya kiamat dalam Islam. Hadits menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi sebelum hari kiamat, yang digambarkan sebagai beberapa tanda kecil dan tanda besar atau yang disebut kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra merupakan kiamat yang menghancurkan sebagian alam, maka dari itu sering disebut sebagai kiamat kecil. Kejadian-kejadian kiamat kecil ini kerap diabaikan oleh manusia. Selama periode ini pula korupsi dan kekacauan politik dunia akan menguasai bumi. Kiamat kubra, kemudian muncul Masih ad-Dajjal, atau Dajjal, mirip dengan Antikristus dalam agama Kristen, yang nantinya Nabi Isa, Yesus, akan muncul, mengalahkan Dajjal dan menetapkan periode damai, membebaskan dunia dari kekejaman. Peristiwa ini akan diikuti dengan masa ketenangan ketika orang hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, kiamat kubra juga merupakan kehancuran alam semesta yang ditandakan oleh tanda-tanda kiamat, terutama ketika sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil. Hari kiamat ini merupakan hari akhir alam semesta ketika Allah SWT melenyapkan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Meski hanya Allah SWT yang mengetahui kapan hari kiamat, namun menurut hadis Allah SWT memberitahu bahwa kiamat kubra terjadi pada hari Jumat. Sebaik-baik matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hari Muslim No. 854. Dalil mengenai hari kiamat. Dalam Islam, dalil dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil nakli yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi dan dalil akli yang adalah pemikiran ulama. Al-Quran dan hadis Nabi disebut dalil nakli karena isinya diambil dari Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah, serta dari perbuatan Nabi dan sahabatnya. Keduanya bukan berasal dari manusia, karena merupakan wahyu Allah. Dalil nakli sudah pasti benar hukumnya. Sementara, dalil akli merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut, argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam, atau disebut sebagai ijtihad ulama. Berikut dalil nakli tentang hari kiamat. Al-Hajj ayat 7, dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Qoriyah ayat 4-5. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Zalzalah ayat 1-2.
Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Al-Muzammil ayat 18. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Itulah pengertian hari kiamat dalam ajaran agama Islam agar kita semakin memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat juga buat sahabat tentang fakta. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share biar tidak ketinggalan video lainnya dari channel tentang fakta. Ya sahabat tentang fakta, saya admin tentang fakta izin pamit. Wassalamualaikum sahabat tentang fakta semuanya.